Welcome to ELC Channel 2000, an English Learning Center channel for you. The topic of learning English today is about Understanding Time Clauses. Kita mengenal kumpulan kata sebagai keterangan waktu untuk bentuk kalimat simple future seperti next week, minggu depan, later, nanti, tomorrow, besok, the day after tomorrow, lusa, next 2 weeks, 2 minggu yang akan datang, tonight, nanti malam, in 2060, nanti tahun 2060, etc. Nah, kumpulan kata sebagai keterangan waktu untuk bentuk simple future ini disebut They are called time phrases. Ciri yang menonjol dari keterangan waktu untuk simple future tense adalah keterangan waktunya bersifat umum, tidak dirinci secara detail. Oke, sekarang kita fokus pada masalah keterangan waktu. Secara umum, keterangan waktu biasanya ditaruh di belakang kalimat setelah objek. Namun keterangan waktu juga bisa ditaruh di depan kalimat atau di depan subjek. Contoh kalimat, I look after the children every day. Di sini keterangan waktunya adalah berupa kumpulan kata yaitu every dan day atau disebut dengan time words atau time phrase. Perhatikan pada pola kalimat berikutnya yang mana keterangan waktunya terdiri dari kalimat I look after the children when her mother goes to work. Nah, karena keterangan waktunya di sini berupa kalimat, maka dia disebut dengan time clause. Bagian utama kalimat yang diberi keterangan waktu ini disebut dengan kalimat utama atau main clause. Kalimat tersebut bisa kita artikan, saya rawat anak-anak, waktunya ketika ibunya pergi bekerja. Kumpulan keterangan waktu yang tersusun dari subjek dan predikat, baik itu ada kata kerjanya maupun tanpa kata kerja, atau juga keterangan waktu yang terbuat dari kalimat, bukan dari kata atau dari frase, disebut They are called time clauses. Baik, pada video kali ini akan kami sajikan perpaduan kalimat simple present dan simple future. Ketika kita ingin menyusun kalimat simple future yang berpola subjek, will, verb pertama dan objek dengan keterangan waktunya berupa kalimat, maka tenses yang digunakan adalah simple present. Jadi, simple present ketika dipadukan dengan kalimat simple future, dia bisa berkedudukan sebagai time clause atau juga bisa berkedudukan sebagai F clause. Sedangkan kalimat simple future-nya berkedudukan sebagai main clause atau sebagai kalimat utama atau kalimat inti. Sebagai kalimat yang berfungsi sebagai keterangan waktu, di depannya atau di depan time clause selalu didahului oleh kosakata berikut ini. By the time, menjelang, jadi belum sampai pada titik waktu yang dimaksud.
Since sebagai penghubung kalimat utama dengan kalimat yang berfungsi sebagai keterangan waktu mempunyai arti semenjak atau sejak. After artinya setelah. Before artinya sebelum. Until artinya hingga, sampai, untuk waktu. As soon as artinya segera ketika. Once artinya begitu. When ketika. While ketika, tapi time clause-nya sedang berlangsung tindakannya. Whenever kapanpun. As ketika, karena. Kosakata berikut ini umumnya mengawali simple present sebagai keterangan waktu dari kalimat utama simple future. When, after, as soon as, until, before, by the time, etc. Oke, mari kita praktekkan dengan menggunakan kosakata when, artinya ketika. Simple present sebagai keterangan waktunya simple future. Ketika saya selesai mengemudi, saya akan tidur siang. Ketika bahasa Inggrisnya adalah when, saya adalah I, selesai adalah finish, mengemudi, drive, tapi dibentuk ingkan karena ada kata finish, driving. Oke, masuk pada kalimat utamanya. Saya, I, akan, will, tidur siang, take nap. Secara lengkap, bahasa Inggrisnya berbunyi, When I finish driving, I'll, or, I will, take a nap. When I finish driving, I'll, or, I will, take a nap. jadi saya akan tidur waktunya setelah selesai mengemudi atau ketika selesai mengemudi. Lanjut, kita gunakan kata after. Simple present sebagai keterangan waktunya simple future. Setelah dia tiba di bandara, dia akan menuju ke tempat penukaran uang. Bahasa Inggrisnya setelah after. Dia, misalnya, tiba, arrives, di bandara, at the airport. Ini adalah keterangan waktunya. Kalimat utamanya, dia, akan, will, menuju, go, ke tempat penukaran uang, to the money changers. Secara lengkap bahasa Inggrisnya berbunyi, After she arrives at the airport, she'll, or, she will go to the money changer. After she arrives at the airport, she'll, or, she will go to the money changer. Penjelasan kalimat ini bahwa akan pergi ke money changer waktunya setelah tiba di airport. Ingat, keterangan waktu bisa diletakkan di depan kalimat atau di belakang objek. As soon as, segera ketika. Simple present sebagai keterangan waktunya simple future. Segera saat musim hujan tiba, petani akan menyiapkan benih padi. Segera saat atau segera ketika, as soon as, musim hujan, the rainy season, tiba, comes, petani, the farmer, akan, will, menyiapkan, prepare, benih padi, the rice sheet.
Secara lengkap bahasa Inggrisnya akan berbunyi, As soon as the rainy season comes, the farmer will prepare the rice seeds. As soon as the rainy season comes, the farmer will prepare the rice seeds. penjelasan kalimat ini adalah bahwa petani akan menyiapkan benih padi waktunya segera saat musim hujan tiba. Until. Simple present sebagai keterangan waktunya simple future. Until mempunyai arti hingga, tapi untuk waktu. Hingga semuanya selesai, ambisi seseorang tidak akan pernah mati. Hingga bahasa Inggrisnya adalah until, semuanya adalah all. Kemudian karena tidak ada kata kerjanya kita kasih to be, is. Selesai adalah atau berlalu, over. Ambisi seseorang, one's ambitions. Tidak akan pernah, will never, mati, die. Secara lengkap bahasa Inggrisnya. Until all is over, one's ambition will never die. Until all is over, one's ambition will never die. Penjelasannya, ambisi tidak akan mati, keterangan waktunya ketika semua masih belum selesai. Before adalah sebagai kata pembuka pada kalimat simple present yang berkedudukan sebagai keterangan waktu untuk simple future. Sebelum saya mandi, saya akan melakukan senam ringan dulu. Sebelum bahasa Inggrisnya, before I mandi, take a shower. I akan, will melakukan, do, senam ringan dulu. Some light gymnastic. Before I take shower, I will do some light gymnastics. Before I take shower, I will do some light gymnastics. Penjelasan kalimat ini adalah akan melakukan senam. Waktunya sebelum mandi. By the time artinya menjelang. Menjelang seorang anak memasuki TK, dia akan menyukai menggambar. Menjelang bahasa Inggrisnya by the time seorang anak, a child, memasuki reaches TK bahasa Inggrisnya kindergarten, dia he akan menyukai, will love, menggambar, drawing. Secara lengkap bahasa Inggrisnya, By the time a child reaches kindergarten, she or he will love drawing. By the time a child reaches kindergarten, she or he will love drawing. penjelasan atas kalimat ini adalah bahwa mulai suka menggambar, waktunya atau keterangan waktunya menjelang TK. Oke, sekarang bentuk simple present sebagai keterangan pengandaian dari simple future. Simple present sebagai if clause-nya dari bentuk future. Jika kamu beristirahat cukup, kamu akan merasakan lebih baik. Jika bahasa Inggrisnya adalah if, kamu, you beristirahat, rest, cukup, enough,
Kamu akan merasakan lebih baik. Kamu itu you, akan, will, merasakan, feel, lebih baik, better. Secara lengkap bahasa Inggrisnya. If you rest enough, you'll, or you will, feel better. Penjelasan atas kalimat ini bahwa inti yang disampaikan adalah akan merasa lebih baik. Keterangan persyaratannya kalau istirahat cukup. Jadi kalau istirahat cukup itu hanya kalimat yang berkedudukan sebagai keterangan. In case ini juga sebagai awal dari kalimat simple present yang berkedudukan sebagai keterangan pengandaian. Artinya, in case adalah berjaga kalau. Baik, mari kita susun kalimat. Jaga kalau mamaku datang dalam minggu ini, saya tidak akan pergi keluar. Jaga bahasa Inggrisnya, in case mamaku, my mom, datang, comes, dalam minggu ini, within this week, saya tidak akan pergi keluar. Saya, I, tidak akan, will not, atau disingkat won't, pergi, go, keluar, out. Secara lengkap bahasa Inggrisnya. In case my mom comes within this week, I won't. Or, I will not go out. In case my mom comes within this week, I won't. Or, I will not go out. Penjelasan dari kalimat ini intinya tidak akan pergi keluar. Keterangan syarat atau syaratnya jaga kalau mamahnya datang. Lagi menggunakan if. Jika bosnya tidak menyetujui, kita akan membatalkan agenda rapat. Jika if bosnya, the boss, tidak menyetujui, does not agree, kita akan membatalkan agenda rapat. Kita, we, akan, will, membatalkan, cancel, agenda rapat, the meeting agenda. Secara lengkap bahasa Inggrisnya. If the boss does not agree, we'll, or we will, cancel the meeting agenda. If the boss does not agree, we'll, or we will, cancel the meeting agenda. Penjelasan dari kalimat ini adalah akan menunda jadwal rapat dengan keterangan syarat kalau bos tidak setuju. Jadi inti kalimatnya akan menunda jadwal rapat. Yang kalau bosnya tidak setuju itu hanya keterangan syarat. Reminder, when two clauses are joined by the adverb of the time or the presupposition form, they do not both take the future form. Ketika dua klausa atau kalimat digabungkan oleh keterangan waktu atau bentuk pengandaian, mereka dua-duanya jangan memakai bentuk future. Bentuk future hanya dipakai pada kalimat inti atau kalimat induk atau kalimat utamanya saja. Baik, mari sekarang kita berlatih mengenali kesalahan-kesalahan. Pada kalimat nomor 1, ingat bahwa kalimat yang berfungsi sebagai keterangan tidak boleh berbentuk future. Andrew will write a review after he will finish replying the email. Kesalahan jelas nampak pada time clause yang didahului oleh after menggunakan will.
It should be seharusnya Andrew will write a review after he finishes replying the email. Nomor 2. Elmira will turn off the lights when she will leave the office. Langsung kita menuju pada kalimat yang berkedudukan sebagai keterangan waktu, yaitu didahului dengan when. Di situ ada penambahan will, berarti salah. It should be, seharusnya, Elmira will turn off the lights when she leaves the office. Nomor 3, langsung tidak usah susah-susah, kita menuju ke until dan kalimat berikutnya. Harus kita koreksi. Di situ kita dapati will, berarti will ini adalah salah. It should be, seharusnya, I will not go home until I complete the report. Nomor 4, langsung kita cari anak kalimat yang berfungsi sebagai keterangan waktu. Di situ, before I will go to bed. Will-nya berarti kita koreksi. It should be, seharusnya, I will tidy the living room before I go to bed. Mudah kan? Nomor 5, kita cari anak kalimat. Di sini anak kalimat yang berfungsi sebagai keterangan pengandaian. If he will ask me, I shall stay there. Setelah if ada penambahan will, berarti salah. Seharusnya it should be if he asks me, I shall stay there. Mudah sekali. Lanjut, pada kalimat nomor 1 ini kita cari kalimat yang berkedudukan sebagai keterangan waktu yang didahului oleh as soon as. Di situ, as soon as she will arrive at the airport. Kita tidak perlu kata will, sehingga it should be, seharusnya, Janet will phone her mother as soon as she arrives at the airport. Sama dengan kalimat nomor 2 dan seterusnya, kita cari anak kalimat yang berkedudukan sebagai keterangan waktu. Setelah after, tidak perlu will. Seharusnya, she will go running after it stops raining. Lanjut, dengan cara yang sama, kita cari keterangan waktu yang didahului oleh as soon as. Di situ tidak perlu will. Seharusnya, it should be, the operations will begin as soon as the patient is ready. Nomor 4, kita cari keterangan waktu yang didahului oleh until. Di situ, until the ambulance will arrive. Will-nya tidak perlu, sehingga it should be, seharusnya, the young nurse will wait until the ambulance arrives. Nomor 5, setelah before kita temukan ada kata will, padahal pada inti kalimatnya sudah ada kata will, sehingga kita tidak perlu will. It should be, seharusnya, they will do the exercise before we arrive. Nomor 6, setelah kata when kita temukan will, padahal inti atau kalimat utamanya sudah memakai will. Sehingga seharusnya, it should be, we will reply the letter when we come home from work. Sekarang kita akan mencoba memecahkan soal-soal bahasa Inggris ujian masuk STAN. As soon as the midfielder blah 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 the ball, the striker will shoot it to the goal. Jawabannya sangat mudah. Kalimat intinya sudah pakai will, berarti keterangan waktu setelah as soon as tidak perlu pakai will. Kita hanya butuh verb pertama. Jika subjeknya tunggal, kita tambahkan s. Jika subjeknya lebih dari satu, tanpa s. Di situ ada passes, past, will pass, has passed. Jawaban yang benar adalah A. Passes.
Sekarang kita mencoba memecahkan soal ujian TOEFL. Nomor 1. If the students blah 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 led to submit the scholarship applications to the board, they will not be listed as candidates. Oke, kita menuju pada kalimat intinya, yaitu yang tidak memakai if. Di situ ada they will not be listed as candidates. Berarti kita butuh kalimat keterangan pengandaian berbentuk simple presence. Karena ini tidak membutuhkan kata kerja, berarti butuh to be SMR. If the studentsnya lebih dari satu, berarti kita butuhkan are. Jawabannya adalah B. Sangat mudah sekali kan? Oke, sekarang kita coba soal ujian TOEFL yang lain. My mother will cook a delicious meal for dinner tonight before she blah 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 to Bali. Di sini nampak jelas bahwa ada keterangan waktu yang berupa kalimat atau time clause yang didahului dengan kata before. Sehingga keterangan waktu yang berupa kalimat tidak perlu memakai will. Artinya kita gunakan verb pertama. Verb pertama ditambah S kalau subjeknya atau pelakunya sendirian. Tanpa S kalau pelakunya lebih dari satu. Jadi jawabannya say atau goes.